kesesakanku, kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena
tidak tersembunyi dari pandangan mata-Mu Yesus. Kami milik-Mu Bapa. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sebenarnya tidak layak Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih. Henti-hentinya kami hanya berterima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Bapak di saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu maupun setiap teman-teman yang akan mendengarkan. Tuhan, hamba terbatas. Tanpa Engkau hamba tidak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa Tuhan. Disanakan setiap jalannya kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama dibentuk, kami sama-sama diproses oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami halau setiap hal yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan. Roh-roh ngantuk, roh-roh yang tidak mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tolak, kita malah menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di tempat ini hanya damai sukacita yang daripada Roh Kudus hidup dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk Evan yang sudah membantu kita dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus berkati. Shalom Image. Image. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mempersiapkan saya. Mungkin bukan pertama kali di sini, tapi kalau setiap kali dapat jadwal agak ngeri-ngeri sedang. Saya pikir, kenapa ya? Kenapa jadwalnya ini? Tapi kita sama-sama belajar di sini. Teman-teman pemuda yang kita katakan sebelum kita buka Alkitab kita, siapa di sini atau di antara kita sering melintasi satu jalan yang biasanya lancar dan tidak macet, tetapi tiba-tiba suatu kali jalan itu lumayan macet. Contoh, sebelum bulan puasa, saudara-saudara kita yang muslim masuk bulan puasa, jalan Limusi dan sekitarnya itu terpantau aman, terpantau lancar. Tetapi pada saat masuk bulan puasa, jalan ke Musi, arah ke Kalinda, Istana Sayur dan Buah, ke AMD sana itu agak macet. Mungkin awalnya kita lihat, kenapa ya? Awal-awal puasa kan kita belum tahu, kenapa macet? Kita penasaran. Motor melaju sedikit demi sedikit, ada yang jual takjil. Ada yang beli, karena bukan yang muslim saya yang beli, tapi Kristen juga jual takjil. Atau contoh yang lain, tadi kita semua kesini menggunakan motor, betul? Ya, mungkin Kakak Jackson yang naik mobil, motor. Kecuali Bapak Gembala. Kalau yang menggunakan motor dari rumah kita sudah tahu nih, motornya baik-baik saja, periksa bak, bisa bensin aman lagi. Tetapi pada saat setengah perjalanan
tiba-tiba ban kempes. Pasti kita bertanya, kenapa ya dari rumah bannya bagus-bagus, biasa-biasa saja, aman gitu. Padahal sampai ke sini baru setengah perjalanan bannya sudah kempes. Pas lihat, oh ternyata ada paku 3 cm masuk di ban, makanya bannya kempes. Mungkin harapan kita jalanan tidak macet supaya tidak menghambat perjalanan, atau kita juga berharap motor kita dalam keadaan baik supaya kita datang ke tempat ini tidak terlambat, tidak dengan selamat juga datangnya. Kita semua punya harapan yang baik yang akan terjadi. Tetapi dalam hidup ini kita susah memprediksi kejadian yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangankan besok, sebentar atau selangkah saja kita tidak akan tahu kita punya hidup seperti apa, yang akan terjadi dalam hidup kita itu seperti apa. Apalagi di masa depan kita yang masih jauh ke depan, istilahnya masih gelap, belum gelap, masih sangat jauh dari penglihatan jasmani kita. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan ketidakpastian, teman-teman. Karena kita sangat terbatas, hikmat kita terbatas, pikiran kita terbatas. Maka itu kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu dituntun. Amin. Satu sini tidak perlu dituntun. Semua pasti perlu dituntun Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita perlu terang Tuhan. Kita buka kitab kita. Kita akan baca dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Kakak Mela tolong bantu juga. Oke, kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-5. Karena ini satu ayat, jadi saya minta teman-teman semua berdiri, kita baca secara bersama-sama dengan kasih Kristus. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-5, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga kalau tidak mengetahui rencana yang melakukan segala sesuatu. Terima kasih. Duduk kembali. Silakan. Dalam hidup kita mungkin paham bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal, betul? Ya. Atau siapa di sini yang di antara kita, teman-teman, ada yang bisa mengendalikan semua hal di dalam hidup ini? Semua, dia tidak pernah melewati masalah, dia aman-aman saja, lancar jaya. Pasti semua melewati masalah, yang menyenangkan ada, yang tidak menyenangkan ada. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kita menyikapi ketidakpastian ini, ketidakpastian hidup ini? Pada bacaan kali ini pengkhotbah mengilustrasikan tentang rahim seorang perempuan yang mengandung, yang kita tidak tahu jalan angin dan tulang-tulang yang dibentuk dalam rahim itu seperti apa. Sedemikian rupa terbentuknya sampai dilahirkan itu seorang bayi yang utuh. Tuhan luar biasa. Demikian juga kita tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir, kata pengkhotbah. Kita tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Teman-teman, hidup dalam ketidakpastian ada resikonya. Kalau kita mau jalan-jalan ke Pedok, bagi yang sudah pergi mungkin tahu jalan itu. Tapi kalau yang kita belum pernah pergi, lewat mana? Masuk lorong mana? Lewat jalan apa ya? Supaya kita tidak tersesat. Kita tidak tahu pasti dia punya alamat di mana, jalan seperti apa. Pasti kita akan tersesat. Ada risikonya. Tetapi
hidup dalam ketidakpastian juga menyimpan anugerah. Anugerah yang seperti apa? Kita tahu bahwa anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang tidak pantas kita terima. Gratis. Yang dikasih Tuhan itu cuma-cuma. Sebagai bentuk sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada dua hal yang kita pelajari dalam hidup ini merupakan anugerah, sehingga yang pertama kita harus memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Kita harus memanfaatkan dengan baik dan bijak. Ketidakpastian hidup jangan kita isi dengan sikap yang tidak berhikmat. Masa muda adalah masa produktif. Isilah hidup kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Jangan kita pikir, oh, tunggu, hidup masih jauh, itu masih muda, hidup masih lama, hidup masih panjang. Oh, saya belum sempurna. Oh, saya masih bikin kesalahan. Jadi lakukan saja apa yang menurut saya baik. Kadang menurut kita baik, menurut Tuhan belum tentu baik. Kayak adik-adik sekolah, belajar dengan baik apa yang kalian bisa lakukan selama itu hal yang positif. Lakukan. Kayak Reno biasa bilang, say no. Berani berkata tidak. Berkata tidak untuk hal yang negatif. Jangan berkata tidak untuk hal yang positif. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan, asal itu positif. Besok-besok kalau Tuhan berkehendak kalian sukses, dan kalian semua pasti sukses. Amin. Kalian juga yang akan menikmati hasilnya nanti. Orang tua akan bangga, Tuhan dipermuliakan. Kembali lagi, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan berarti membuka hati kita seluas-luasnya untuk dituntun oleh Tuhan. Memberi diri kita dituntun. Kita memberi diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh terang Tuhan, seperti di tema besar kita di bulan ini, dituntun oleh terangnya, guided by His light. Bukan dituntun oleh hikmat manusia kita. Kalau kita masih mengandalkan hikmat kita, kalau kita masih mengandalkan kemampuan kita, berarti kita yang tidak percaya dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan terasik. Itu tidak bisa bebas. Tidak bisa bikin ini, tidak bisa bikin itu. Karena dituntun oleh Tuhan. Tuhan bikin begini ya, sudah kita harus ikut seperti itu. Kalau kita mau bikin lain ya sudah. Nanti Tuhan bilang tuntunan Tuhan terasik, terlalu kaku, terlalu macam tidak enak. Ikut dunia boleh enak. Apalagi kita menghadapi ketidakpastian di depan kita. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Teman-teman, terkadang mengapa Tuhan mengambil sesuatu yang ingin kita simpan, atau memberi kita sesuatu yang tidak pernah ingin kita miliki. Tuhan mengambil sesuatu yang kita simpan, tapi memberi kepada kita sesuatu yang tidak kita miliki, tidak ingin kita miliki. Apa yang kita simpan? Pekerjaan kita, apa yang kita perjuangkan, cita-cita kita ke depan. Kadang kita sudah tahu, oh harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau Tuhan bilang, oh tidak, itu bukan dalam rancangan saya.
Tuhan bisa ambil. Kita berpikir, kita sudah aman, sudah safe lah begitu. Tapi tidak dalam pemandangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, itu bukan rancanganku kepadamu. Tuhan bisa ambil. Itu yang tidak ingin kita miliki. Nanti kayak Pak Adolf bilang tadi, nanti kita bilang Tuhan jahat. Tuhan tidak peduli kita. Padahal apa yang Tuhan lakukan buat kita itu semata-mata untuk kebaikan kita. Amin. Apapun rasanya, apapun sakitnya. Kayak seperti para kata hambanya dalam khotbah pagi tadi, penundaan bukan Tuhan jahat sama kita, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tetap fokus andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, amin. Ya, kalau itu cuma mengandalkan Tuhan lalu bagaimana? Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya Tuhan yang pegang hidup kita. Waktu situasi hidup kita tidak menentu, tetap percaya Tuhan yang pegang hidup kita. Poin yang ketiga, walau situasi hidup kita tidak menentu, seperti pemotong berkata tadi bahwa sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ketika kita diperhadapkan pada kekhawatiran terhadap masa depan kita, yang sekolah maupun yang bekerja, yang punya usaha, yang mencari pekerjaan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ketidakpastian akan masa depan jangan membuat kita berhenti berkarya. Lakukan asal itu positif. Lakukan setiap hal yang baik. Jangan pernah berhenti berkarya dan melakukan yang terbaik dalam hidup kalian. Apa yang dapat kita kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan baik. Apa yang akan kita kerjakan di depan, kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia yang pegang hidup kita. Kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kita merasa bahwa kita sudah bisa, kita sudah mampu, kita bisa sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Ada seorang penyanyi Kristen, dia komposer lagu-lagu rohani. Pada tahun 1976 dia didiagnosa menderita kanker ganas yang telah menyerang seperempat dari otaknya, kanker otak. Namanya Ira Forrest Stansfield. Ira, saya kira mungkin cewek, padahal cowok. Namanya Ira, laki-laki, berkebangsaan Amerika, tapi lahir di Meksiko. Dia didiagnosa itu terkena penyakit kanker ganas, kanker otak, membuat dirinya itu kayak dia merasa hancur. Dia merasa hancur kayak hidupnya ini sudah tidak berguna lagi di dunia. Dia merasa hancur, besok-besok mungkin dia sudah dipanggil pulang. Dia merasa bahwa dia khawatir, bagaimana ini? Hidupnya seperti apa nanti? Mungkin ada keluarga yang dipikirkan, orang-orang terdekatnya.
dia bangkit dari kegundahannya. Dia memaksa hidup, dia memaksa dirinya untuk bangkit. Dia punya iman bahwa dia suatu saat pasti akan sembuh. Iranya. Dan atas peristiwa yang dialami, dia menciptakan sebuah lagu. Lagu yang syairnya begitu indah, menguatkan banyak orang. Satu penggalannya itu dalam bahasa Indonesia, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya kuharapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku berbisa akan masa menjelang. Ku percaya serta Yesus, ku berharap serta Yesus, maka hatiku tenang. Dia berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan stabil masih hidup 17 tahun setelah dia didiagnosa penyakit kanker ganas itu. Dia masih hidup 17 tahun lagi, sehingga dia meninggal itu pas umur 80 tahun. Orang yang sehat itu tidak hidup sampai 80 tahun. Tapi dia punya hati. Dia tidak khawatir. Kekhawatiran kadang-kadang membuat kita merosot. Padahal kita masih sehat. Tapi pikiran, kita punya perbuatan. Kayak Bapak Tony biasanya semua ada di pikiran kita. Mungkin orang lain bilang baik, tapi kita pandangannya negatif. Itu yang tidak enak. Betapa seringnya kekhawatiran menyedot energi kita, terutama saat mengalami masa-masa sulit. Kalau kita khawatir tidak salah, tapi dikuasai kekhawatiran itu yang bertentangan dengan Allah. Siapa sini yang khawatir lalu dia bisa menambah sehasta dalam hidupnya? Tidak bisa. Kalau khawatir, nanti saya sekolah bagaimana? Anak-anak yang SMP besok SMA di mana? Atau anak-anak yang sudah selesai SMA, saya habis SMA mau kuliah di mana? Atau saya mau kerja di mana? Atau kuliah sudah? Atau kerja sudah? Nanti kalau dapat gaji baru sambil kuliah. Itu semua ketidakpastian. Tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan dengan sebaik mungkin. Lakukan, kerjakan hal yang positif. Anak-anak sekolah, orang-orang yang sudah bekerja, yang punya usaha, tetap ada, jangan menunggu, jangan berpangku tangan. Apapun yang ada dalam hidup kita, jangan kita berhenti berkarya buat Tuhan. Kita tidak pernah tahu Tuhan kita game over kapan. Istilah ada kasar. Tapi pada saat kalau Tuhan sudah panggil, kita sudah buat yang ini di Tuhan. Gitu. Kayak dengan Stanfield, dia tidak kekhawatiran tidak menyodot dia punya kesehatan, dia kekhawatiran tidak menyodot dia punya iman kepada Tuhan. Karena kalau kita khawatir berarti semuanya terganggu semua pikiran kita, apa yang kita mau lakukan, kita mau lihat orang saja. Gitu. Tapi kalau hati kita penuh sukacita, hati kita penuh damai, apa yang orang lakukan ya sudah terserah dia. Yang penting kita berbuat baik. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Berbuat baik bukan karena mereka baik, tapi karena Tuhan sudah baik bagi kita. Karena kita baik, kita anak Tuhan toh. Ya.
hasilnya tetap berkata bahwa Tuhan pegang hari esok saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Di Mazmur bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Tetap berpegang teguh, tetap berserah, tetap punya iman bahwa Tuhan yang pegang kendali. Apapun yang Tuhan katakan buat kita, tidak membuat kita khawatir, tidak membuat kita putus asa, lalu kita tersinggung, lalu kita tidak mau ini, lalu kita tidak mau melakukan yang baik lagi. Kita tidak salah, tetapi dikuasai kekhawatiran itu yang bertentangan dengan Allah. Kekhawatiran tak pernah menyelesaikan masalah atau menambah sehasta di dalam kehidupan kita. Apapun tantangan hidup kita, masa-masa sulit yang kita hadapi, tetap percaya bahwa hari esok kita Tuhan yang pegang. Amin. Hari esok kita semua Tuhan yang pegang. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Boleh pemain musik naik maju. Dengan firman yang singkat ini, tapi mempunyai makna yang besar. Saya juga buat firman ini tidak sembarang Tuhan. Pedang bermata dua juga buat saya, yang selalu khawatir, yang selalu tidak percaya. Tapi dengan iras tempel ini, kita bisa mengambil hikmah dari setiap kehidupannya. Aku tahu kan hari esok, namun langkah kami terhadap Tuhan. Hari esok, aku kan nyanyi bersama-sama. Bukan surga Tuhan.
kami, Bapak. Kami percaya, kami tetap percaya, Tuhan. Kami percaya Allah kami yang hidup, Allah kami yang tidak pernah mengingkari janji-Mu atas setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah bukan yang baik saja yang kami mau terima dari Engkau, Tuhan. Bahkan yang menurut kami tidak baik, Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami tetap mau menerima. Bahwa di balik ini semua ada pekerjaan besar yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Ada berkat besar yang Engkau sudah sediakan bagi setiap kami, anak-anak muda di tempat ini, Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berbeda, Tuhan Yesus. Kami tidak sama dengan anak-anak di luar sana, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami, memiliki Engkau dalam perkataan kami, memiliki Engkau dalam perilaku kami. Engkau yang menuntun hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau yang menuntun. Ajari kami untuk tetap berpegang teguh, berserah kepada-Mu, mengandalkan Engkau. Karena kami tidak bisa sendiri tanpa Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Biarlah hati Kristus, pikiran Kristus ada dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak mengandalkan hikmat kami tidak mengandalkan kepintaran kami, Tuhan. Tapi kami mau berpegang teguh hikmat daripada Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Firman kebenaran sudah disampaikan. Biarlah kami bisa ditegur oleh kebenaran firman ini, Bapa. Walaupun sebentar, tetapi Roh Kudus yang akan meneruskannya bagi setiap teman-teman dan hamba juga. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu ya dan amin, dan terus merema dalam hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan, sepanjang minggu berjalan, sepanjang hari-hari hidup kami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk Kakak Devi yang telah memberkati kami pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguh setiap kami, Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Kakak Devi yang telah memberkati kami. Biarlah Tuhan Kau pakai hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini, Tuhan, agar persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk hormat dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus, Kau kekuatan hidupku,
firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Debbie, ya, bahwa pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang bisa kita selalu. Artinya apa? Kita sebagai manusia kita terbatas, ya. Sebagai manusia kita terbatas, kita tidak tahu hari esok. Nah, kalau kita tidak tahu hari esok, berarti kita harus bersandar pada siapa? Kita harus percaya pada siapa? Ya. Saudara tahu satu pribadi yang mengetahui hari esok? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang tahu hari esok. Kalau saudara mau tahu, mau masuk atau mau tiba pada masa depan yang lebih indah, saudara harus siap untuk dituntun oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan pikiran kita, bukan kepandaian kita. Segala sesuatu yang kita miliki ada batasnya. Ya, selalu bersandar pada Tuhan. Setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari bertanya kepada Tuhan, apa yang mau saya lakukan, Tuhan? Atau saudara mau pergi sekolah, saudara mau pergi kerja, ya, minta Tuhan tuntun. Ya, dalam segala kesukaran mintalah petunjuk kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang tahu hari esok. Ya, dia yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, kita ini sama dengan orang buta. Kita butuh tuntunan supaya kita bisa tetap jangan sampai kita terjatuh. Kalau kita mau supaya kita terjatuh, berarti harus ada orang yang menuntun kita. Ya, demikian juga kalau kita mau masa depan kita cemerlang, masa depan yang baik, maka hanya ada satu pribadi yang bisa menuntun kita. Satu pribadi, tidak ada yang lain. Satu-satunya pribadi, Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu dia tulis bahwa rancanganku bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang indah, damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Ya, mulai hari ini kita harus mengambil komitmen untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, bangun relasi kita dengan Tuhan. Ya, mulai berdoa, mulai punya waktu dengan Tuhan. Ya, karena hari-hari ini semakin jahat. Saudara, saya mau kasih tahu, internet itu adalah satu hal yang dipakai oleh si jahat juga dengan sungguh-sungguh hari-hari ini untuk menjauhkan atau menghabiskan waktu generasi-generasi muda saat ini. Ya, saudara yang suka bermain internet, ya, main game atau apa, saudara sedang mengikuti apa yang si jahat sedang rancangkan. Ya, jadi saudara habiskan waktu untuk itu. Ya, padahal Tuhan punya rancangan yang indah. Ya, jadi bangun kehidupanmu dengan hal-hal yang baik, bermutu. Ya, jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, saat-saat ini kita mungkin masih muda, masih kuat. Ya, masih ada orang tua, masih ada orang-orang yang bisa kita andalkan. Satu waktu saudara akan berdiri sendiri. Ya, saudara berdiri dan bertanggung jawab atas hidupmu. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak mudah untuk kita bisa melewati hari-hari itu. Kita harus mempersiapkan hari ini, ya, dengan baik supaya hari depan kita, ya, kita menjadi kuat dan kita mampu. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk makanan rohani yang sudah Tuhan sampaikan dalam nama-Mu. Tuhan berkati dia, Tuhan pakai dia. Tuhan, biarlah kehidupannya menjadi saksi bagi banyak orang. Kristus ada di dalam dia. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanannya. Tuhan memberkati masa mudanya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanannya. Biar semuanya itu dia persembahkan sebagai persembahan yang harum, berkenan, dan dipermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda di tempat ini juga. Tuhan, kami rindu mereka semua Tuhan pakai untuk menggenapi rencana-Mu di dalam dunia ini. Tuhan panggil mereka, Tuhan sudah pilih mereka supaya mereka mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu hamba berdoa menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan terus isi mereka dengan hal-hal yang baik. Segala hal yang bukan berasal daripadamu, yang semakin membuat mereka jauh daripadamu, semakin membuat mereka melupakan Engkau, ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini, hamba ikat kuasanya, hamba cabut dari dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hal yang bukan berasal daripadamu, yang merusak masa depan mereka, kami tolak, kami tengking keluar dari dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menanamkan firman Tuhan, firman yang teguh, roh yang takut akan Allah. Tuhan bulatkan hati mereka untuk hidup takut akan Engkau. Tuhan beri mereka hikmat, mereka boleh mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Hamba percaya Tuhan, setiap mereka yang ada di tempat ini, Tuhan sudah perlengkapi mereka dengan karunia rohani, dengan bakat-bakat yang luar biasa. Oleh sebab itu hamba berdoa, potensi-potensi rohani yang ada di dalam kehidupan mereka, Tuhan tumbuhkan, Tuhan dewasakan, Tuhan bangun lewat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang benar, yang mereka selalu biasakan, sehingga itu menjadi karakter membangun kehidupan mereka yang benar, ya Tuhan. Dan kami percaya masa depan yang indah, masa depan yang baik, masa depan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan kebahagiaan, Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, tutup bungkus mereka, lindungi mereka, ya Tuhan, dari segala yang jahat. Hamba berdoa memberkati pendidikan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati masa depan mereka. Setiap mereka, apapun kebutuhan mereka, kami berdoa di malam hari ini, Tuhan curahkan, Tuhan urapi, Tuhan dengar dan Tuhan berkati semua yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan, berkat kekuatan, berkat hikmat, berkat dan kesetiaan Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian di dalam nama Bapa